早上好，今天我们将学习带有语序 atau bisa dibilang word order dalam bahasa Inggris atau susunan kata dalam bahasa Mandarin di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya adalah susunan kata. Jadi di sini saya akan menjelaskan susunan kata dalam bahasa Mandarin ada 7. Yang pertama adalah kalimat SVO dasar. SVO di sini adalah subjek, verb atau objek. Seperti contoh yang saya kasih lihat di PPT, yaitu subjeknya adalah wo, verbnya I, dan objeknya ni. Sama juga seperti di bawahnya, yaitu ada ni chi fan. Ni sebagai objek, chi sebagai verb, dan fan sebagai objek. Dan yang kedua, ada penggunaan waktu dalam sebuah kalimat. Jadi biasanya keterangan waktu digunakan setelah subjek. Misalnya, seperti yang dicontoh, 我今天工作. 我 sebagai subjek, 今天itu sebagai keterangan waktu. Jadi keterangan waktu di sini bukan cuma hanya 今天, 每天 atau 星期二. Bisa juga kita letakkan di situ 刚才 atau 下午, 晚上. Pokoknya keterangan waktu. Setelah keterangan waktu kita letakkan verb atau kata kerja seperti 我今天工作. Oke. Yang ketiga adalah penempatan kata tempat dalam sebuah kalimat. Biasanya kalau penempatan kata tempat itu dalam bahasa Indonesia adalah di. Dan paling sering, kalau di bahasa Mandarin paling sering kita gunakan yaitu zai. Seperti yang dicontoh, zai itu diletakkan setelah kalau ada keterangan waktu, kita letakkan setelah keterangan waktu. Namun jika tidak ada keterangan waktu di sebuah kalimat, kita letakkan di setelah subjek. Misal seperti yang contoh pertama ada 我在上海工作. Karena tidak ada keterangan waktu di situ, jadi langsung diletakkan keterangan tempat. Namun jika ada keterangan waktu di situ, kita letakkan setelah keterangan waktu. Misalnya, 你们星期六在家看电影. Sama seperti juga yang setelah kalimat yang nomor 2, yaitu 他一千六百80年在美国出生. Oke. Namun terkhusus di kata kerja cu, cuo, chan, te, zhou sama ting yang saya tabel berwarna hijau. Khusus untuk kata kerja di atas itu digunakan sebelum kata tempat. Jadi seperti yang dicontoh, 我们住在中国. 住 di sini diletakkan sebelum keterangan tempat. Berbeda dengan yang tadi Cai Shanghai Kungzuo, diletakkan sebelum kata kerja. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, penempatan durasi dalam sebuah kalimat. Penempatan durasi di sini bukanlah keterangan waktu, namun durasi di sini ada berapa kali kegiatan itu kita lakukan. Misalnya dicontoh, 我住在中国3年了. 3年了di sini diletakkan di akhir kalimat. Pokoknya keterangan waktu itu selalu diletakkan di akhir kalimat. Susunan katanya tetap sama seperti sebelumnya saya ajarkan tadi. Pokoknya keterangan waktu selalu diletakkan di akhir kalimat. Misalnya yang di contoh nomor 2, 我去年在北京学习了3个月. Diletakkan di akhir kalimat. 3个月 diletakkan di akhir kalimat. Selanjutnya ada penempatan keterangan cara atau adverb of manner dalam sebuah kalimat. Adverb of manner biasanya adverb of manner itu seperti seperti kata sifat seperti cepat, lambat, hati-hati, atau marah, seperti itu. Dan adverb of manner itu biasa diletakkan setelah keterangan waktu. Biasanya subjek, keterangan waktu, lalu keterangan cara atau adverb of manner, lalu keterangan tempat, lalu verb. Seperti yang dicontoh, 我高兴地笑了. Oke, lanjut.
Penempatan alat atau instrumen dalam sebuah kalimat. Alat atau instrumen di sini adalah menggunakan apa? Verb itu menggunakan apa? Alatnya apa? Biasanya itu kalau di dalam bahasa Inggris seperti with, dengan ini. Kalau di bahasa Inggris yong, menggunakan, seperti ta yong kuai zi chi fan, artinya dia menggunakan sumpit untuk makan. Nah, instrumennya di sini adalah sumpit. Dia makan menggunakan sumpit. Seperti contoh nomor 2 juga, ta qin dian zao shang zai ban gong shi yong dian nao gong zuo. Dia pagi hari ini dia bekerja pada pagi hari ini menggunakan komputer. Bekerja menggunakan komputer. Seperti itu. Lalu penempatan target dalam sebuah kalimat. Verb tersebut, kata kerja tersebut targetnya ke siapa? Kalimat itu ditujukan kepada siapa? Misalnya, 我有时候对父母说脸，saya waktu itu berbicara bohong kepada orang tua saya. Seperti itu. Dia berbohong. Targetnya siapa? Kepada orang tuanya. Seperti itu. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.